dari coach dari Diego juga mungkin di tempat ya, mereka yang job seekers juga mengalami fenomena yang kurang lebih sama kayaknya ya. Ekonomi yang mulai sulit. Wah, ini apalagi katanya ada bau-bau inflasi kan sekarang ya. Nah, artinya tantangannya terjadi buat pebisnis tapi juga buat teman-teman yang job seekers juga ya. Ini sebuah tantangan Iya dong. punya efek juga nih. Nah, kita mau ngomongin di sini gimana sih caranya supaya mungkin kita yang katanya passion. Sebenarnya lebih bagus itu kita mengejar passion. Kadang-kadang orang kalau mikir passion ya, kita harus resign supaya kita bisa ngejar passion kan gitu. Padahal nggak kayak gitu. Ya, Kadang yang kita salah mengerti adalah kadang-kadang sebetulnya passion itu kita bisa gunakan di hal yang kita lakukan saat ini gitu ya. Dan mungkin itulah kenapa kita harus mencari passion itu sendiri gitu. Nah, mungkin malam ini gue ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Bro Teddy Diego, bersama dengan Coach Teddy ya. Gimana sih caranya kita sebagai seseorang ini bisa menemukan passion? Nah, tapi sebelumnya mungkin buat teman-teman pebisnis yang ada di sini, boleh Bro diperkenalkan sedikit siapa Bro Teddy Diego dan apa kesibukannya? hai, halo semuanya, selamat malam, salam kenal ya buat yang mungkin baru lihat saya kali ini ya. Saya Teddy Diego, saya adalah seorang karir coach yang sudah sekitar 10 tahun lah, kurang lebih ada di industri rekrutmen tenaga kerja. Keseharian saya biasanya sharing-sharing sama teman-teman yang cari kerja dan kali ini saya diundang sama komunitas yang isinya mayoritas orang-orang yang berbisnis ya. Tapi ini saling terkait teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya pebisnis nggak punya karyawan, bisnisnya nggak bisa jalan. Ya, Itu begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya job seekers banyak tapi nggak ada yang jadi pebisnis, nanti mau kerja sama siapa? Jadi sebenarnya saling terkait dan topik malam hari ini luar biasa banget yang akan kita bahas yaitu mengenai passion. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bagikan atau apa yang nanti kita bahas, kita obrolin sama Bro Yosef di sini bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua pada malam hari ini. Itu kira-kira. Oke, jadi ini karena keresahan seorang Yosef juga yang mungkin gue mulai dari awal bisnis itu kan bukan orang yang punya modal besar langsung mulai bisnis, tapi dari karyawan juga sebelumnya. Jadi gue mengerti Mhm. perasaan yang lagi bekerja, tapi sambil ingin memulai bisnis juga kan. Dan mungkin di titik itu kadang-kadang kita berpikiran bahwa ada limiting, kita berpikir bahwa kayaknya kalau kita jadi karyawan itu pasti nggak bisa mulai bisnis deh gitu, atau sebaliknya gitu. Tapi di momen yang sekarang ini gue justru melihat kita waktu mau pindah kerja resign misalnya, kita ada keresahan bahwa kalau kita mau pindah kerja resign harus nemu di pekerjaan yang baru. Sedangkan kita yang udah mau resign, kadang-kadang kita justru terpaksa resign karena udah saking keselnya sama atasan kita gitu ya, terbawa emosi gitu ya. Terus, aduh aku mau keluar nih, tapi kita nggak bisa keluar juga gitu karena kita ibaratnya udah terjebak, udah pakai borgol kanan kiri, kita mau keluar dari pekerjaan itu nggak bisa karena kita alasannya nggak ketemu pekerjaan selanjutnya. Nah, gue berpikir andai kan Yes. punya penghasilan tambahan, punya source income, kan gue sendiri belum jujur saja. Dulu suami istri kan, gue suami istri ini guanya bekerja, istri gue itu usaha sampingan gitu. Dan di momen itu gue memutuskan untuk gue bisa nih kayaknya sambil berbisnis sambil bekerja sama suami istri. Dan gue pindah kerja waktu itu, gue pindah kerja dari otomotif di perusahaan A ke perusahaan B. Itu gue Mhm. bisa lebih ringan berpindahnya karena gue punya istri gue ini yang dia sambil mungkin bukan miliuner gitu, bukan bukan kayak Iya, perusahaan, iya. tapi hanya dia punya sumber penghasilan yang gue bisa yakin kalau gue bisa resign sekarang karena gue belum nemuin pekerjaan lain, paling enggak gue punya jaringnya nih gitu. Nah itu gue rasa banyak yang nggak disadari sama teman-teman juga. Oke. Nah, malam hari ini kan kita ngobrolin passion nih ya, Bro Yosef ya. Tadi menarik banget pas lu bilang apa dan pertanyaan banyak tadi yang terkait dengan itu. Mereka pada nanya gimana sih caranya nemuin passion. Nah, ini biar interaktif aja. Gue mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini yang udah join live-nya ya. Ya, Menurut kalian, kalian udah nemuin passion atau belum? Udah atau belum? Coba komen di chat. Udah atau belum? Udah nemuin passion atau belum? Saya pengen tahu ada berapa banyak yang udah, kira-kira ada yang berapa banyak yang belum. Coba komen di kolom komentar. Apakah kalian termasuk yang sudah menemukan passion atau belum? Nah, udah atau belum? Coba. Winda belum katanya tuh. Yang lain, coba yang lain teman-teman yang lain. Ayo. Kak, belum. Oke. Elak, belum. Oke. Ya, oke, rata-rata belum ya yang jawab di sini pada belum menemuin passionnya gitu ya. Nah, menarik sebetulnya tadi juga sempat di-mention sama Bro Yosef bahwa apakah kita harus ngikutin passion
Apakah kita apakah apakah kalau kerja memang kita harus ngikutin itu, seolah-olah kita di lingkungan ini, di dunia ini kita diarahkan untuk kalau bisa melakukan sesuatu itu based on passion gitu kan ya. Nah, tadi lu bilang dan apakah memang yang kita jalani sekarang udah jadi passion kita atau belum? Nah, gini guys ya. Sekarang kalau saya tanya ya, coba saya tanya, coba dijawab ya. Eh, mana yang passion? Guru, jadi guru atau mengajar? Coba teman-teman. Teman-teman coba komen ya. Oke. Menurut kalian, yang passion yang mana? Jadi guru atau mengajar? Ayo coba, coba, coba. Coba yang sekarang sedang live lagi nonton, pertanyaannya adalah mana yang passion? Jadi guru atau mengajar? Oh, udah tapi Yuk, kita banyak. tunggu tunggu responnya. Ini kayak agak delay ya responnya ya. Oh, ada yang mengajar, mengajar. Oke. Mengajar. Oke, mengajar. Ah, perhatiin nih teman-teman. Jawabannya kedua-duanya itu passion. Kedua-duanya itu passion. Hmm. Kalau kita memang pengen jadi seorang guru, berarti itu passion kita. Bagi kita, titelnya itu passion kita. Pokoknya, gue gimana caranya, gue pengen jadi guru. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu passion kita jadi seorang guru, maka ya kita akan cari jalan dong gimana caranya supaya jadi guru, ya kan? Nah, ngajar itu passion juga ternyata. Jadi kalau misalnya orang tahu passionnya adalah mengajar, otomatis nggak harus jadi guru, ya kan? Bisa jadi coach, bisa jadi trainer, ya kan? Bisa jadi guru, bisa jadi dosen, ya toh. Nah, ada banyak tuh salurannya kalau bicara passionnya mengajar. Nah, jadi teman-teman sebenarnya yang namanya passion itu luas. Nah, yang bikin orang-orang itu ngerasa belum nemuin passion, bro. Kadang-kadang mereka ngebatasin passion itu entah pada satu aktivitas saja atau pada satu title aja. Nah, jadi Padahal passion itu semuanya gitu ya. Apapun yang kita tertarik dengan hal tersebut dan kita ngerasa nyaman ngejalaninnya, itu tuh passion. Mau itu sekedar title atau itu adalah sebuah aktivitas. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang kayak ngerasa, gue tuh kok sebenarnya nggak pengen jadi marketing, tapi gue nggak mau keluar dari sini, gue enjoy. Tapi gue nggak ngerti, gue nggak mau jadi marketing, tapi gue enjoy. Mungkin yang dia sukai bukan marketingnya, bukan titlenya, tapi mungkin pas presentasi, atau mungkin bisa ketemu orang, nah, ya. Jadi kalau teman-teman sekarang kayak ngerasa terjebak di sebuah pekerjaan atau terjebak di sebuah bisnis, tapi sebenarnya teman-teman ada yang mungkin membuat teman-teman bertahan, jangan-jangan sebenarnya itu passionnya. Tapi harus dicari dulu yang bikin bertahan itu, yang bikin ngerasa enjoy ngejalaninnya itu apa? Aktivitas yang mana? Nah, itulah yang sebetulnya mungkin jadi passionnya. Nah, gitu ya bro ya. Jadi kalau saya menilai bahwa passion itu bukan cuma sekedar sebuah title atau sebuah aktivitas saja, tapi semua hal yang membuat kita tertarik. Supaya apa teman-teman tahu ini malam hari ini? Supaya teman-teman nggak buru-buru bilang pada saat teman-teman misalnya bisnis nih udah dijalanin, gagal. Ah ini sih nggak enjoy ah jalaninnya, bukan passion gue. Jangan buru-buru ngomong gitu ya. Siapa tahu kita waktu mutusin itu pertama kali kan kita pasti karena ada sesuatu yang kita inginkan dong. Ya, pasti ada yang kita kejar ya pas kita mulai bisnis atau kita mulai karir pasti kan ada yang bikin kita tertarik cuman saat itu mungkin kita belum sadar. Nah kalau misalnya teman-teman sudah tuh marketing suka apa yang passion mana jadi marketing atau dapat komisi kan dapat komisi itu juga passion loh ya. Jadi kalau misalnya memang duitnya jadi passion pokoknya saya nggak peduli mau kerja apapun yang penting ada komisi gede saya hajar gitu ya, itu passion juga ya teman-teman. Jadi tujuan, visi, misi, terus atau misalnya value, terus title, activity, semua itu bisa jadi passion. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang ada di sebuah pekerjaan atau di sebuah bisnis, cek dulu deh. Kenapa sih kalian itu pertama ngejalanin itu? Dulu apa sih yang bikin kalian tertarik? Jangan-jangan itu. Dan sekarang kalian lupa. Atau mungkin kalian lama-lama pudar, nggak sadar, terus kebanyakan sibuk atau fokus sama hal yang lain, ujung-ujungnya lupa sama passion awalnya. hmm. Gitu ya. Jadi itu bro yang pertama mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan passion. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman jadi ngerti nih bahwa passion itu nggak cuma terbatas pada title saja atau activity saja, tapi Dari semua hal. sharing
gue jadi ingat pengalaman mungkin passion itu membantu kita di pekerjaan di karir itu nggak harus sesuatu yang besar. Kadang-kadang waktu itu gue jadi ingat waktu lagi kerja itu ada teman gue dan dia ini suka sebetulnya hobi baking, dan hobi baking Hmm. itu ke kantor dan teman-teman dia itu suka makanan yang dia buatin di kantor itu. Walaupun job desk-nya dia atau identity dia tadi yang lebih title itu bukan sebagai seseorang yang dari passionnya dia. Misalnya gue marketing tadi ya, gue marketing yang dikerja di marketing, tapi ada sesuatu yang membuat dia ini nggak bisa pindah dari title A ke title B atau perusahaan A ke perusahaan B itu karena teman-teman dia itu menghargai passion dia yang adalah baking tadi gitu. Jadi mungkin Nah, itu ada pertimbangan itu juga ya bro. Gimana cara kita betul Bang. di marketing perusahaan A itu yang justru bukan kita membenturkan antara passion sama title atau job desk sama identity ya, bukan dibenturkan dalam artian gue kalau nggak kerja di sini bukan passion gue harus ngejar passion di luar nih. Tapi kadang-kadang justru passion sesimpel passion baking gue ini bisa contribute apa ya ke pekerjaan yang sedang gue jalankan saat ini gitu ya. Bener banget. Entah entah itu ke pekerjaan atau ke ya kepuasan pribadi. Karena kan passion itu luas banget ya. Jadi kalau gue baca satu buku yang menarik banget itu ada 4 poin sebenarnya passion tuh bro. Kalau teman-teman di sini kebingungan ya masih bingung juga, wah saya belum nemu, saya belum ngerasain yang kayak gitu coach gitu ya, belum ngerasain tuh yang bisa bikin saya tertarik banget sama sebuah activity. Maka teman-teman bikin patokannya 4 ini, ada 4 patokan sesuatu itu bisa disebut passion. Yang pertama nih ya, yang pertama adalah kita tuh suka banget ngelakuin itu, ya suka banget, terus disertai kalau bahasa di bukunya tuh agak lebay sih. Disertai dengan kecintaan ya. Jadi kesukaan yang sangat besar. Jadi ada kata cinta di situ. Kita mencintai apa yang kita lakuin. Satu. Yang kedua, buat kita itu bernilai banget. Ya sesuatu kalau kita anggap bernilai, kita pengen jaga dong. Jaga itu berarti maksudnya apa? Kita nggak bisa lepas. Ya nggak? Kalau kita anggap sesuatu bernilai, kita tuh pengen di dekat dia terus, kita pengen ngejaga dia terus biar nggak hilang kan. Jadi kita akan mungkin secara nggak sadar setiap hari kita melakukan itu, atau kita ada di area itu secara tidak sadar gitu ya. Jadi kita anggap itu bernilai. Yang ketiga itu kita mau invest bro. Invest itu invest waktu, invest tenaga, ya, invest apa ide, ya, invest duit, pokoknya untuk yang kita cintai tadi, untuk yang kita sukai tadi. Nah itu ketiga. Nah yang terakhir, Mau ngeluarin effort gitu ya maksudnya investasi. ya investasi itu berarti maksudnya kita mau bersedia untuk meluangkan energi, waktu kita ya untuk melakukan hal tersebut, ya. Nah belajar juga termasuk di situ. Misalnya kita punya passion, contohnya punya passion desain grafis ya, pengen suka 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 desain grafis ya, otomatis kalau misalnya kita ngerasa kita pengen up level kan kita pasti invest untuk terus belajar, invest waktu. Kalau ngerasa otodidak kurang ya kita ambil mungkin kursus. Kalau misalnya memang kita passion banget dan masih ada waktu untuk menempuh jalur pendidikan yang sesuai ya mungkin sampai kuliah juga ambil itu gitu ya. Kalau udah tahu dari awal kan bisa begitu. Nah itu investasinya. Jadi waktu, tenaga, uang gitu ya. Itu kita dedikasikan buat passion kita. Dan yang keempat yang unik, yang menurut saya membedakan dengan hobi. Jadi kalau teman-teman sekarang mau tahu beda yang jelas antara hobi dengan passion, itu ada di identitas, bro. Jadi kalau misalnya passion, biasanya kita tuh pengen banget passion kita tuh jadi identitas. Kalau misalnya kita punya passion, contohnya tadi ya, kita punya passion pengen jadi pebisnis, ya, atau pengen jadi misalnya kita punya passion paling gampang ini deh, passion di game. Saya punya passion main game misalnya, saya punya passion main game. Kalau misalnya saya punya passion main game, pasti saya pengen banget terlibat di industri itu. Apapun caranya, kalau saya nggak bisa jadi atlet, saya ya udah deh jadi apa? Jadi staff di e-sport ya kan, di perusahaan e-sport misalnya. Nggak bisa juga, ya udah apa kek gitu kan, jadi misalnya fans apa? Fans club gitu ya, ikut fans clubnya, atau misalnya jadi leadernya di fans clubnya, atau bikin fans club sendiri untuk klub e-sport yang saya sukai contohnya. Ya, ketika kita punya passion dan kita tahu itu passion kita, biasanya kita pengen dilabel dengan itu. Nah, beda dengan hobi. Kalau hobi itu biasanya kita nggak pengen dilabel dengan hobi kita. Maksudnya itu contoh misalnya, eh, kita hobi main bulu tangkis nih, ya kan? Hobi doang, sekedar hobi kita lakukan sebagai satu hal sampingan. Terus kita disebut, atlet, atlet.
pasti nggak nyaman kan? Kenapa? Karena kita nggak mau, ya kan? Karena kita nggak mau hobi doang, ya kan? Hobi doang. Karena kita nggak memang bukan pengen ke situ. Nah, beda kalau passion. Kalau passion gimana caranya nih? Sekarang saya nggak dianggap atlet, memang saya bukan atlet, tapi gimana caranya orang mengakui saya sebagai orang yang bisa bisa membantu bulu tangkis misalnya. Kalau hobi saya main bulu tangkis contohnya. Nah, itu ya. Kalau passion saya main bulu tangkis. Jadi teman-teman ada 4 poin tuh. Kalian coba cek aja. Apakah aktivitas yang kalian lakukan ini itu passion atau bukan? Pertama, suka nggak ngelakuinnya? Yang kedua, kalian ngerasa itu bernilai nggak? Kalian kalau mungkin kalian bakal ngelakuin itu hampir setiap hari. Entah itu belajar supaya skill kalian nambah, entah itu kalian baca berita terkait hal tersebut untuk dapat update aja, atau kalian mungkin bergabung dalam komunitasnya tanpa kalian sadari gitu ya. Kalian gabung di komunitas itu, ya kan ada aktivitas ikut grupnya, misalnya ngobrol sama orang-orang yang ada di situ mungkin ya. Nah, yang ketiga, kalian invest nggak? Karena kalau orang bilang dia passion sama sesuatu, dia berani invest di situ pasti. Invest waktu, energi, uang bahkan untuk passionnya. Yang terakhir adalah identitas. Kalian bersedia nggak itu jadi identitas? Kalau misalnya kalian nggak bersedia, berarti itu cuma hobi, gitu. Berarti itu cuma hobi doang, gitu. Dan Kira-kira kadang gitu sih, bro. kan coba series of hobby sampai kita nemuin passionnya. Karena ada orang yang bilang, gue kayaknya nggak pernah ketemu passion deh. Nah, kadang-kadang passion itu ditemukan bukan dengan cara kita berpikir aja kita sukanya apa dan lain-lain, tapi ada effort untuk nyoba dulu, nyoba jadi hobi. Ternyata ini kok gue nggak passion dan disebut sama identitas, gue nggak nyaman ya. Oh berarti teman-teman Nah, yang lain sampai kelihatannya gue udah nemu nih passion gue yang ini nih. Karena ada orang-orang yes. atau menganggap bahwa kayaknya gue nggak punya passion apa-apa deh. Udah pernah coba belum? Hobi A, hobi B, hobi C? Belum pernah sih gitu ya. Berarti kita belum ada effort untuk mencari passion kita itu apa sebetulnya. Itu juga kadang-kadang. Yes. Tadi yang gue seneng juga tuh dari Bro Teddy, gue setuju banget sebenarnya. Salah satunya adalah mengenai effort tadi ya bro. Karena banyak dari kita yang kayak tadi gue cerita yang tukang baking masak hobi itu, mungkin di awal-awal tuh dia nggak dapat rewardnya sama sekali untuk dia ngejalanin si baking itu kan. Tapi kalau udah lama-lama akan kelihatan ya invest di sini belajar Iya, itu, iya, dan soon or later pasti akan tercipta ya sesuatu dari situ gitu. Entah misalnya gue kalau di betul. kantor dilihat suka masak kayak tadi suka buat baking, terus tiba-tiba salah satu faktor penentu gue naik jabatan itu gue jadi deket sama atasan gue yang menentukan gue naik jabatan karena gue suka baking itu gitu ya. Ternyata ada reward dari situ kan, itu juga Iya, memungkinkan. iya, bisa juga, bisa. Nah, Ya, kalau misalnya mau ideal, ya, kalau idealnya gini, bro, kan judulnya adalah quickest way ya, cara tercepat supaya kita bisa naik karir atau bisnis kita melesat dengan passion kita. Gue punya tiga poin ya yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Kalau misalnya anggap aja misalnya kita udah nemu nih apa yang kita mau terusin, apa yang mau kita lanjutin, apa yang mau kita tekuni, alias passion lah ibaratnya gitu. Terus gimana caranya supaya passion ini bisa cepat ngebantu kita baik itu di karir atau di bisnis? Kalau gue jawabannya gini guys, passion itu sebuah bahan bakar, ya. Ibaratnya gitu, analoginya passion itu adalah bahan bakar. Kendaraan kita itu adalah skill. Jadi skill itu adalah kendaraan. Sementara planning, ya, rencana itu adalah peta. Jadi kalau misalnya kita pengen cepat naik karir atau cepat bisnis kita itu berkembang dengan dorongan passion kita, maka kita harus cek apakah sekarang kita udah punya skill yang mampu ngebawa kita untuk naik level ke level yang lebih tinggi lagi dari apa yang kita tekuni sekarang. Satu, ya kan? Nah, tapi semua itu jangan lupa, lu punya bahan bakar, lu punya kendaraan, tapi lu nggak punya peta, ya kemana-mana lu. Nah, kalau lu pengen cepat, ya kalau kalian misalnya pengen cepat, otomatis siapin petanya, ya kan? Oh, saya hobi baking nih, ya nggak? Saya hobi baking nih. Saya ini sebenarnya mau jadi baker. Lebih nyaman jadi orang yang masak kue, atau lebih nyaman jadi orang yang jualan kue, atau orang yang lebih nyaman misalnya ngebangun apa? Ngebangun toko kue misalnya atau apa gitu kan ya. Nah, jadi dari satu hal yang mungkin kita sudah ingin coba atau kita mungkin temukan sekarang, coba dibikin mapnya, coba dibikin planningnya. Kira-kira saya nyamannya yang mana?
Kalau saya udah ketemu misalnya, oh saya saya senang banget jualan nih, jualan misalnya hijab gitu ya. Saya senang jualan hijab. Oke, yang sebenarnya sekarang diseneng ini apanya? Jualan hijabnya aja, atau sebenarnya eh, memang kamu suka secara umum, secara khusus sesuatu yang terkait dengan mungkin ya agama tertentu, misalnya kayak Muslim misalnya, entah Berarti pakaian Muslim mungkin atau menarik. apa mungkin ya kan ya, pernak-pernik muslim misalnya kayak gitu kan, apa emang kita sukanya ke situ atau sebenarnya hijab ini hanya sebagai salah satu produk yang kita jual sekarang, yang sebetulnya kita nggak masalah jual produk yang lain dan kita baik-baik aja, karena kan tadi ya ingat seperti guru dan mengajar ya gitu tadi, ada orang yang passionnya itu terhadap sebuah produk tertentu. Wah, saya pokoknya pengen jadi apa, tukang kue, ya kan? Saya pengen jadi produsen kue. Nah, itu kan ada yang passionnya ke sana. Ada yang passionnya, saya sih sebenarnya nggak masalah juga sih, nggak jualan kue, jualan yang lain juga oke. Ya berarti sebenarnya mungkin passionnya bukan bukan masalah produknya, tapi Ya, ke activity-nya mungkin, entah jualannya atau apanya gitu ya. Nah, makanya jadi kalau banyak kita udah temuin, coba dulu nih. Nah, coba di planning jangka panjang. Kira-kira kalau misalnya saya ambil ke, kalau saya mau gedein jadi toko kue, saya fokus hanya di kue misalnya, ini saya sampai mana ya? Oh, visi saya mungkin dalam 5 tahun pengennya ke sini, 10 tahun pengennya ke situ. Nah, kalau udah kebayang kira-kira 10 tahun, nyaman nggak kira-kira kalau ngejalanin 10 tahun ke situ? Nah, kalau misalnya selain ini saya punya backup, punya plan apa lagi nih? Kalau misalnya saya nggak jual, kalau saya memang pengen coba alternatif, misalnya nggak di bisnis kue, bisnis apa nih yang bisa saya jalanin? Ya kayak gitu contohnya ya. Jadi intinya siapin plannya. Karena kalau teman-teman nggak mulai dari ngebayangin apakah di masa depan itu teman-teman merasa nyaman menjalankan itu atau enggak, nah ya teman-teman akan terjebak dengan apa yang udah terjadi mungkin sampai sekarang. Saya yakin banyak di antara teman-teman di sini mungkin yang sekarang itu ya kayak Bro Yosef tadi, nyoba kan, nyoba ini, nyoba itu kan, udah nyoba ini, nyoba itu, tapi nggak pernah dibayangkan atau nggak pernah dicoba diplanningkan ketika kita ngejalanin sesuatu itu ujungnya mau sampai mana. gitu. Karena ini nanti Nah, ujungnya mau sampai mana. Jadi benar-benar cuman jalanin, nggak serak, pindah, ya kan? Jalanin, nggak serak, pindah, ngejalanin, nggak serak, pindah. Nah, ini tuh saya dengar, saya sempat dengar sebuah obrolan ya. Memang apa ya? Memang jawaban paling gampang kalau misalnya orang nanya, gimana sih caranya nemuin passion? Jawaban paling gampang adalah ya coba aja. Jawaban paling gampang. Tapi masalahnya adalah teman-teman di sini saya yakin mungkin sebagian udah ada yang begitu ya. Mungkin Bro Yosef juga tadi cerita kan, udah ada yang ngejalanin itu, nyoba ini, nyoba itu. Cuman kenapa masih ngerasa nggak nemu? Karena nggak, karena hanya dicoba dan tidak coba di apa ya, tidak coba dibuat roadmapnya sehingga kelihatan kita itu bakal 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 bisa enjoy nggak kalau ngejalanin itu dalam jangka panjang. Ya. Tapi kan ada yang bilang gini, kalau jangka pendek aja nggak enak, gimana jangka panjang, coach? Gitu kan ya? Kalau jangka pendek aja kita ngerasa nggak nyaman, gimana jangka panjang? Nah, siapa tahu dengan plan di jangka panjang, ternyata itu sebenarnya yang kita sukai itu ada di situ, bukan di apa yang kita rasakan sekarang. Ya kan? Siapa tahu ada di sana, ada di titik tertentu dari perjalanan atau rencana yang kita buat. ini kalau gue boleh tambah Kadang-kadang yang tadi ya, Bro bilang, gue setuju juga sih kalau di bisnis kita bilangnya peluang bisnis itu adalah roketnya, tapi passionnya adalah bahan bakar atau fuelnya gitu. Karena tadi gue yes. ngerasa ini peluang bisnisnya bagus nih, sekarang skincare lagi banyak nih, lagi buat brand skincare maklum nih lagi banyak nih gitu ya. Terus kita melihat itu tanpa punya roadmap yang jelas, tanpa kita tahu passion kita di mana, kita jadi terombang ambing. Gue ngambil peluang yang ini deh karena katanya dapat duit segini, gue ngambil peluang yang ini Iya, segini gitu ya. Tapi kita belum betul. sama kita nih, kita nanti roadmap ke depannya itu kebayang nggak sih maunya ke arah mana gitu ya. Sehingga kita nanti Nah, di tengah jalan, jangan-jangan gue udah tahu nih tadi mau jadi passion gue di memasak, di cooking. Harusnya gue nanti mau jadi identitinya seorang cooker tadi. Tapi kok kayaknya gue jalannya susah ya, nggak menghasilkan. Tapi kalau jualan properti bagus nih kayaknya nih gitu ya. Terus langsung pindah ke properti gitu kan. pindah Padahal ke properti. wah ya gitu, hanya karena melihat kanan kirinya dia itu kayaknya nih Iya,
Ya itu karena nggak punya roadmap dari ibaratnya tadi ya. Iya, karena nggak punya mapnya, bro. Benar. Karena tidak biasa untuk membayangkan apa yang terjadi di depan. Karena kalau gue belajar di NLP ya, kita terbiasa untuk memulai sesuatu dengan goals. Jadi memulai sesuatu itu dengan ujungnya. Jadi buka kalau kalau mungkin nggak banyak teman-teman di sini yang ikut atau yang belajar mengenai ilmu pengembangan diri ya. Dan ya kebetulan di sini kita ketemu, jadi mungkin saya sharing aja. Jadi di dalam pelatihan pengembangan diri itu kita biasa diajarkan untuk setting goals kan. Goals itu kan ujung ya, finishnya. Jadi kita terbiasa ngebayangin finishnya dulu. Jadi kalau misalnya kita kebayang finishnya seperti apa, lalu kita runut ke belakang gitu ya. Tadi kayak bro bilang, pengen jadi cook misalnya kan, punya passion di cook. Terus pas dijalanin nggak serak nih karena apa? Karena apa? Karena duitnya baru dapat dikit atau gimana ya kan? Padahal mungkin dapat duitnya itu mungkin baru 5 tahun lagi atau baru 10 tahun lagi ya kan? Dengan apa yang kita mulai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma ngebandingin dari apa yang kita rasain saat ini tanpa kita pernah membayangkan passion itu berkembang seperti apa di masa depan, ya kita akan terus terombang-ambing ya. Lihat ini lebih bagus pindah ya. Lihat itu lebih bagus pindah lagi gitu ya. Terus sampai kapan tuh kita bakal begitu? Ya bisa aja ujung-ujungnya ketemu juga mungkin ya, atau bisa jadi juga nggak ketemu-ketemu sampai akhir ya, karena banyak juga yang kayak gitu kan. Banyak juga kok orang-orang yang pada saat ditanya sebenarnya kamu ngejalanin itu seneng nggak sih, ya nggak juga sih, cuma demi kebutuhan aja gitu kan bro ya, cuma demi kebutuhan aja, tapi ya sebenarnya gue nggak passion amat di pekerjaan ini atau di bisnis ini gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi ya, mungkin terlalu cepat untuk berpindah sebelum menjalaninya dengan lebih apa ya, bisa dibilang dengan lebih serius, dengan lebih terencana gitu ya. Itu sih yang bikin, menurut gue sih itu yang bikin orang kebanyakan susah nemuin passionnya, karena nggak pernah coba ngebayangin apakah yang saya lakukan sekarang itu mungkin nggak sih saya bertahan atau survive, dan apa aja possibility yang saya bisa dapat kalau saya terus di sini ya kan. Kalau gue misalnya contohnya kayak gue nemuin passion gue nih bro ya, jadi cerita diri sendiri nggak apa-apa lah ya. Jadi awalnya saya itu bukan orang yang suka ngomong di depan umum teman-teman ya. Saya tuh orangnya sangat tertutup, sangat pendiam. Itu terjadi sampai SMA ya. Oh, Sampai SMA bahkan kelas 3. SMA kelas 3 udah mau kuliah, saya itu termasuk orang yang susah banget ngomong di depan orang, tampil di depan umum itu susah setengah mati. Nah, cuma ada satu momen waktu itu di mana saya itu terpaksa harus tampil di depan banyak orang, dan momen itu ngubah ngubah hidup sih, memang mengubah perspektif saya tentang bagaimana bagaimana berada di depan banyak orang ya. Ternyata tidak semenakutkan itu pada saat kita di depan panggung misalnya, terus ada orang yang ngeliatin kita, yang tadinya mungkin kita kebayang bahwa wah nanti gue tampil nih jelek, orang orang bakal ngejudge gue, orang bakal ngejatuhin dan segala macam. Ternyata yang terjadi saat itu enggak gitu ya. Tidak terjadi seperti itu, justru banyak yang support, banyak yang kasih tepuk tangan, banyak yang senyum dengan apa yang kita lakukan di panggung saat itu. Jadi ya itu life changing saat kita berani ngejalanin sesuatu itu berubah. Nah, apakah itu titik awalnya saya jadi coach? Bisa mungkin ya, mungkin karena kalau misalnya saya nggak melakukan itu dulu, mungkin saya nggak akan pernah kebayang saya akan ngomong di depan banyak orang terus. ini jadi Nah, gue so, terinspirasi sama ceritanya berarti ini. Jadi nah gue itu pas kelas 3 SMA ya, dan juga ini ya, eh, apa pada namanya? saat kuliah Sorry ya, sorry. saat kuliah tuh sebenarnya gue belum ini bro, belum belum apa ya. Pada saat kuliah gue tuh masih masih belum yakin bahwa gue tuh punya kemampuan untuk bisa influence orang, punya kemampuan untuk bikin orang itu bisa ngedengerin gue. Itu gue masih belum yakin selama kuliah. Even bahkan waktu itu gue sering ditunjuk ya, kayak jadi ketua atau bikin bikin sebuah bisnis bareng sama teman-teman di kampus, atau bikin event kayak gitu tuh gue sering ditunjuk jadi leadernya. Tapi sampai situ pun gue merasa gue belum menerima ya, belum accept bahwa ya mungkin orang mau dengerin gue kali ya gitu. Belum accept sampai gue kuliah tuh belum. Nah pada saat kerja
ya kerja juga sama, namanya kerja kan kita sama orang ya fokus gue belajar belajar belajar. Nah, mulai nemuinnya itu ya pada saat kerja sudah di dunia profesional, terus kemudian pindah mau pindah kuadran dari pekerja pengen jadi pengusaha ya, pindah beraniin diri untuk terjun bisnis. Nah, di situ tuh baru mulai gue ngerasa bahwa gue kayaknya punya passion untuk ngajarin orang. Karena waktu gue bikin bisnis sendiri, itu bisnis pertama gue tuh event bursa kerja, bro. Jadi Iya. gue event bursa kerja, event organizer, gue bikin acara job fair. Mungkin teman-teman yang kalau di sini yang pencari kerja mungkin familiar ya sama bursa kerja. Nah, itu gue bikin event, di situ tuh gue sekaligus jadi pemateri. Jadi Oke. pematerinya, dan di situ mulai banyak orang yang ngedengerin gue. Nah, dari situlah akhirnya gue accept diri gue dan gue coba bikin roadmap. Ya, bikin roadmap. Gue kebayang, akhirnya gue ambil lah kursus-kursus, gue ambil pelatihan-pelatihan yang menurut gue bisa up skill gue untuk public speaking, untuk bagaimana gue bantu orang dalam coaching, dan seterusnya. Dan akhirnya jadilah seperti sekarang. Tapi ya sekali lagi ya teman-teman, sebelum sampai di titik ini, ya gue jujur aja pada saat itu ya setidaknya gue ngebayangin akhirnya nanti kemana gitu. Gue udah nentuin kenapa Teddy Diego itu menamai dirinya atau melabel dirinya sebagai coachnya para job seekers ya kan, atau pencari kerja. Karena ya waktu gue pertama kali start, yang gue lihat adalah tidak banyak rekruter atau mantan HR ataupun HRD aktif yang saat itu mau berbagi ke teman-teman pencari kerja. Akhirnya itu gue jadiin passion. Jadi kalau kalian teman-teman di sini mungkin nanya, Coach Teddy itu passionnya apa sih? Passion saya itu udah numpuk-numpuk, udah akumulatif. Apa aja? Pertama, passion saya ngajar, udah pasti. Ya, saya senang ngajarin orang. Yang kedua, passion saya adalah yang saya ajarin spesifik. Saya pengen ngajarinnya itu orang yang gimana caranya yang nggak bisa kerja dapat kerja. Nah, selain itu, yang udah kerja bisa bisa menentukan apakah dia bagaimana karirnya ke depan, ya, supaya karir dia lebih baik. Jadi ngajar, job seeker, orang berkarir lebih baik gitu ya. Itu udah numpuk-numpuk tuh guys ya. Passionnya udah di ibaratnya udah kayak dibungkus. Akhirnya saya mendedikasikan diri gitu ya, mendedikasikan diri di apa yang saya kerjain sekarang, yaitu ya ngajar teman-teman khususnya yang mau cari kerja atau yang ngerasa pengen yang galau sama karirnya gitu ya, atau yang punya kesulitan dalam dalam karir gitu ya. Nah, itu passion saya dan saya tekuni sampai sekarang dan mungkin terus seterusnya nanti ke depan. Dan apapun yang saya buat sekarang pun akhirnya berkutat di antara itu, bro. Gue bikin terminal HRD, terus gue bikin titip CV dan segala macamnya. Apapun yang gue buat sekarang ya semua relate dengan apa yang gue suka, apa yang jadi passion gue. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga akan begitu nantinya pelan-pelan. Ketika ngerasa ada satu yang klik, coba dipikirin long termnya. Oh, 5 tahun ke depan kira-kira kalau saya jalanin ini sampai di mana ya? Saya harus belajar apa? Nah, kalau misalnya teman-teman kebayang bahwa, oh kayaknya gue bisa deh 5 tahun untuk jadi kayak gini dan gue tahu deh apa yang harus gue pelajari. Nah, gas tuh. Kalau misalnya udah sampai ke situ ya, udah beneran bisa ketemu seperti itu. Udah punya roadmap-nya, udah punya plan-nya. Itu 3. Mungkin Passion gue itu cuma bahan bakar. tambahin sedikit Skill nih dari kendaraan. sisi Ya, boleh silakan, Bu. gue ngeliat Bro Teddy itu mungkin gue suka mengajar gitu kan, Bro Teddy bilang seperti itu. Tapi mungkin teman-teman di sini belum melihat yang Bro Teddy sebelumnya. Gue sempat lihat Bro Teddy itu dari mengajar yang benar-benar mengajar belum ada di online sama sekali gitu kan. Jadi ngajarnya Iya, offline, ngajarnya ke anak-anak SMA gitu ya. Yang mungkin di posisi waktu itu belum melihat bahwa ini gue menjadi seorang karir coach nih. Ini gue ngajar ini memang passion dan hasilnya belum seperti yang sekarang ini Bro Teddy gitu ya. Jadi mungkin itu adalah perbedaan antara hobi dan passion. Saat lo ngajar sesuatu yang lo tahu lo suka ngajar dan lo ngejarnya itu even waktu itu belum terlihat hasilnya yang begitu besar, iya, itu iya, tetap. iya, iya. Nah itu istilah yang lo Betul, bilang, betul. invest ke sesuatu yang mungkin kita udah passion di sana dari ngajarin dari lama dan lo akan melakukan itu even lo nggak dibayar gitu ibaratnya gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau ya benar ya, kadang gue happy aja. Contohnya kayak malam ini kan kita tidak ada fee atau apa gitu kan, kita sharing.
ya harapan gue apa yang jadi pengalaman gue gitu ya, atau apa yang gue tahu mungkin bermanfaat buat teman-teman di sini. Ada yang ngerasa entah itu terinspirasi atau yang ngerasa tercerahkan gitu ya, dan itu bikin gue happy. Nah, passion gue satu lagi adalah bikin orang ngerasa terinspirasi, bikin orang merasa apa yang gue sampein itu ternyata berguna buat mereka dan akhirnya mereka berhasil. Nah itu jadi berlayer kalau passion saya tuh, udah ya teman-teman ya. Jadi udah ada layer-layernya, dan saya menumpuk semua itu ke dalam satu aktivitas atau satu profesi yang sekarang saya tekunin. Nah, jadi kalau orang, menurut saya nih ya, semua orang yang sudah ketemu passionnya, atau dia mungkin kalian lihat atau kalian perhatikan sukses di bidangnya, itu mereka sebenarnya ada di lingkungan di mana kalau kita mau teliti, sebenarnya itu mereka ada di lingkungan yang sudah mereka buat ya, yang sebetulnya yang mereka sukai. Gampang deh, contohnya yang paling gampang dilihat kan orang nomor satu paling kaya di bumi hari ini misalnya gitu ya, kayak Elon Musk misalnya. Elon Musk itu kan memulai sesuatu dengan engineering kan, dia kan engineer, dan apapun yang dia lakukan terkait itu kan. Sekarang dia punya Tesla, dia punya SpaceX, dia punya Neuralink, semuanya itu terkait dengan engineering. Jadi apapun yang dia buat itu terkait dengan kemampuan dia, passion dia dalam engineering sesuatu, dalam meng-create sesuatu. Ya kan, kenapa dia disebut siapa Tony Stark-nya apa Iya. real life ya? Ya karena itu kan, karena dia seorang engineer, dan dia membuat apa yang ada di sekeliling dia, bisnis dia, itu ya terkait dengan passionnya dia. Sebutin aja siapa, teman-teman misalnya kenal satu satu siapa, satu figur atau siapapun yang jadi idola teman-teman gitu ya. Pasti mereka itu, kalau kalau kalian perhatikan, kalau kalian udah tahu apa aktivitasnya, apa yang dia tekuni, itu pasti terkait dengan passionnya dia. Gitu, sebutin aja siapa gitu ya. Contoh misalnya yang lain deh, kontras. Kalau tadi kan Elon Musk misalnya, eh, kalau atlet udah pasti lah ya. Misalnya, oh ini Om Deddy Corbuzier. Om Deddy Corbuzier tuh apa coba kira-kira passionnya guys? Ada yang Kalau yang kalian lihat sebenarnya passionnya Om Deddy itu apa sih? Ya apakah walaupun kita nggak tahu ya, coba tebak-tebakan aja nih ya, walaupun kita belum tahu, belum kenal secara personal orangnya. Cuma kalau saya menilai ya, contoh kayak Om Deddy gitu ya, dia itu ada satu passionnya dia yang ingin membuktikan sesuatu yang menentang arus. Om oh dia Deddy itu bilang kayak gituan. katanya. Jadi saya nggak fokus ke profesinya loh, tapi saya fokusnya ke apa yang jadi aktivitas dia. Karena semua yang dia lakukan, kalau saya perhatiin, itu sesuatu yang menentang arus. Kenapa? Dia selalu bilang nih, kalau teman-teman perhatiin Om Deddy Corbuzier ngomong ya, selalu tuh yang dia bahas adalah mengenai eh, ada pesan moral, contoh dari kondisi dia yang disleksia, yang kesulitan beradaptasi dengan pendidikan. Nah, dan tapi dia bisa sukses. So bagi dia, kalau misalnya orang mau berusaha, kalau orang mau berupaya, apa yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Nah, itu message-nya dia tuh kan. Dari ini Makanya dia berarti jadi pesulap. Om Deddy viral gitu ya. Ya, podcast dia pun, kalau dia pernah bilang kan, podcast dia kenapa sekarang jadi salah satu channel YouTube yang terbesar juga kan di Indo. Kenapa? Karena dia pengen buktiin kan bahwa channel edukasi itu dulu susah banget kan untuk grow, untuk punya followers ya atau subscriber yang besar. Nah, dia pengen buktiin itu dan akhirnya dia berhasil. So kalau 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 saya menilai dari luar gitu ya, Om Deddy itu mungkin dia punya passion sebenarnya, ingin punya apa ya, punya mungkin semangat atau punya sisi ingin menginspirasi orang bahwa apabila kita mau, sebenarnya kita bisa jadi apapun. Nah, sesimpel itu guys. Ya, kalau mau bisa jadi apapun. Karena Om Deddy itu labelnya udah banyak, ya kan? Udah jadi pesulap, jadi host. Kalau dengar cerita dia juga, Ya, ya. kenapa saya cerita dia ya? Karena dia salah satu yang menurut saya paling paling variatif labelnya, ya. Host. Saya pernah dengar dia cerita pengalaman waktu dia jadi host, dia nggak inget nama pembicara siapa. Ya kan, kalau teman-teman pernah 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 dengar cuplikan wawancara itu kan,
Itu kan berarti dia sedang menentang kondisinya yang orang mungkin sebagian besar anggap itu mustahil dilakukan, tapi beliau bisa. Nah, jadi ibarat kayak mau kasih kita pesan gitu loh. Kalau gue bisa, gue punya kendala aja bisa, harusnya lu juga bisa. Asal lu mau usaha. Nah, itu. Jadi passion dia adalah ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang nggak mungkin itu sebetulnya bisa dilakukan. Kalau kita terus berusaha. Gitu ya. Jadi Jadi menarik. passion, ingat sekali lagi, tidak melulu sebuah aktivitas, Hmm. title. Kalau dari Om Deddy tadi contohnya apa yang jadi passionnya dia? Mungkin sebuah value. Ada value, nilai diri dia yang ingin dia tunjukin ke orang, yang ingin dia sampaikan ke orang, langsung ataupun nggak langsung. Jadi Nah itu passion bro, jadi itu ujungnya identity-nya bisa bermacam-macam seperti Om Deddy ya. Tapi iya, passion iya, dan dia akhirnya bisa jadi macam-macam kan, tapi dia punya punya value yang sama yang terus dia tunjukin secara konsisten di apapun yang dia buat. Sekarang kan dia punya bisnis yang lain ya, dia punya beberapa bisnis yang lain juga gitu kan, dan dia sukses semua di sana karena dia pengen buktiin bahwa dan dia mungkin secara nggak langsung pengen ngajarin kita juga bahwa kondisi dia tuh bukan kondisi yang manusia bisa bisa dibilang kondisi orang yang lahir dengan kondisi yang mungkin lebih beruntung daripada kita yang ada di sini sekarang gitu ya. Kondisinya kan dia diseleksi ya, begitu juga anaknya gitu. Tapi ya beliau bisa buktiin bahwa beliau berhasil. Itu ya, itu suatu message yang sebenarnya tegas banget. Cuma saya nggak tahu apakah teman-teman di sini aware atau enggak. Cuma kalau saya aware-nya itu. Jadi saya dapat banget message itu dari apa yang dia lakukan dan bagi saya mungkin ya itu passionnya dia. Ya, value dia punya value diri yang dia pengen tunjukin ke kita semua. Itu sih. Contoh ya, contoh lagi yang gue lain. jadi inget salah satu waktu itu ada yang curhat gitu. Dia pebisnis di pandemi kemarin sekarang lagi krisis gitu. Dia bilang kayak tadi nih ada yang balas soalnya value yang menghasilkan. Betul banget teman-teman. Jadi memang menurut gue nih teman-teman yang pebisnis pun kadang-kadang kita harus lihat apakah kita benar-benar harus bisa ngejar passion saat ini juga karena ada level kita tuh level survival juga gitu. Kadang-kadang kita harus mempertimbangkan Yes. apakah sekarang ini misalnya teman-teman pebisnis yang pengalaman gue kemarin itu dia di pandemi ini udah nggak bisa buka toko gitu di tempat yang bisnisnya tadinya dia passion di sana, otomatis karena level kita survival ya teman-teman tujuannya adalah survive, makanya itu nggak salah kalau teman-teman misalnya ngambil job sesuatu berkarir di tempat yang teman-teman mungkin belum passion di sana, itu nggak salah. Ada level survival memang, nanti di setelah level survival itu teman-teman udah masuk levelnya stability, lumayan dapat gaji bulanan, udah lumayan bisa mulai ada cash flow-nya sedikit, tapi belum sustainable. Kita nggak bisa, ibaratnya kalau orang keuangan ya, nggak bisa nabung 6 bulan ke depan, kita pastikan kita udah cukup buat hidup gitu. Nah itu levelnya secure ya. Nah teman-teman yang di level survival, memang seperti tadi ya, enak ya kalau value-nya bisa menghasilkan. Nah kalau teman-teman di level survival, memang prioritasnya adalah kita bisa survive dulu. Makanya teman-teman yang pebisnis baru mulai, prioritasnya jualan. Teman-teman yang masuk kerja, prioritasnya adalah berkarir, sehingga teman-teman bisa diterima di sana, bisa berkarir di sana. Tapi passionnya teman-teman tetap bisa lakukan, tambahin ke tempat edit value teman-teman tempat bekerja, tetap masih bisa kan, walaupun teman-teman identity-nya belum sesuai dengan passionnya gitu ya, tapi tetap teman-teman bisa bring passion itu the work, bring passion itu bisnis juga bisa gitu. Nah setelah teman-teman levelnya udah cukup secure, udah tadi kayak Bro Teddy bilang, gue udah bisa cukup lama 6 bulan gue udah bisa hidup nih, udah aman nih secara keuangan, teman-teman mulai tuh bisa, gue invest ke passion, gue coba passionnya ini jadi side job kita ya, coba lihat gimana prospek kedepannya sampai kayak Bro Dedi, gue udah yakin resign nih gitu, karena gue sendiri juga mengalami kayak gitu waktu itu kan, udah tahu passionnya tapi masih belum bisa lepas, artinya gue harus membawa passion gue itu ke dalam kerjaan gue waktu itu, jadi justru itu yang Iya. membuat akhirnya bisa punya security, bisa secure, dan bisa akhirnya membawa passion itu jadi identity kita juga kan akhirnya. Yes, dan gue setuju banget ini sih bro. Tadi lo bilang ada mode survival ya. Dan ini ya, satu lagi guys. Tadi kita bicara mengenai empat hal yang bisa membuat sesuatu disebut passion. Terus kita bicara mengenai untuk bisa bikin passion itu ngedorong kita supaya jauh lebih tinggi lagi levelnya secara karir, lebih besar lagi penghasilannya secara omset kalau teman-teman yang bisnis. Ada satu lagi guys, kalau misalnya kita masih ngerasa ujung-ujungnya tetap, saya udah coba coach mencari yang ada 4 poin itu nggak ketemu. Saya sampai sekarang masih bingung juga gitu ya. So, gue setuju banget tadi. Kita itu hidup antara dua hal teman-teman. Ya, melakukan apa yang kita cintai, do what you love, atau love what you do.
belajar untuk mencintai apa yang kita lakukan sekarang. Jadi kalau misalnya lu belum ketemu atau ngerasa ngerasa gue bingung banget, gue nggak ngerti sih sebenarnya yang jadi passion atau apa, apakah gue ngejalanin passion gue atau enggak sekarang, coba belajar mencintai apa yang kita sudah punya, belajar mencintai apa yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan siapa tahu justru itu yang bisa jadi passion kita. Jadi kadang-kadang nggak mesti, kadang-kadang kita nyari ke sana kemari gitu ya, nggak taunya kita bisa melakukan satu langkah yang sederhana banget. Ya udah, jalanin aja apa yang ada. Ya, contoh tadi mode survival tuh misalnya, kita sekarang jualan ini, ya udah tekuni, ya tekuni, cari tahu gimana caranya biar bisa terus berkembang, biar bisa survive, terus bisa bisa settle, stabil, terus bisa lebih menghasilkan lagi. Nah, apa yang harus dilakukan dengan apa yang dipunya sekarang, entah itu produk yang ada sekarang, atau itu karir yang sekarang sedang dijalani. Nah, jadi intinya adalah love what you do, do what you love, atau ya kalau kita nggak bisa, love what you do, gitu, bro. Ibarat kalau kita ngeliat ya kok bisa ya Bro Teddy ngebuat konten 24 jam dalam sehari di berbagai platform gitu ya. Kalau bukan passion itu nggak bisa deh. Udah gitu Zoom tiap hari dari Senin sampai kan ada ya bro ya kelas Zoom ya dari Kelas Senin karir Senin sampai sampai Kamis ya. Kamis loh teman-teman loh. Kalau itu nggak pakai passion, mungkin orang-orang yang lain udah, aduh gue nggak betah nih, gue nggak bisa loh kalau Zoom harus konsisten. Itulah alasannya kita melakukan dengan passion, karena susah loh teman-teman ya. Kita ada katakanlah kompetitor di pekerjaan, satu nih dia compete untuk satu job desk yang sama, wah gue mau dipromosikan nih, satu lagi juga mau dipromosikan ke tempat yang sama, tapi yang satu ngejalaninnya pakai passion, yang satu ngejalaninnya nggak pakai passion di pekerjaan yang sama, itu akan susah berkompetisinya ya. Yang satu Iya, ngejalanin ya gue akan tetap kerjain gitu ya, kayak tadi masak gitu di bawah dalam pekerjaan, dibayar nggak dibayar dia tetap suka masak dan tetap akan bagi masakannya ke teman-teman kantornya. Akan susah yes, dengan orang yang punya passion kayak gitu gitu. Jadi itulah kenapa mungkin yes, benar banget. teman-teman kalau menemukan passion akan jadi lebih maju dibandingin teman-teman kita yang lain ya, di rekan kerja kita Hmm. juga ya. Karena gue percaya gini sih bro, passion itu kalau beneran ditekunin akan selalu menghasilkan menurut gue sih ya. Hmm. Kalau beneran ditekunin lah ya. Jadi apa, zaman-zaman ini di mana kita berada sekarang itu ngebuktiin itu semua loh guys. Ya kalau kalian ngerasa bahwa passion gue nih kayaknya nggak bakal menghasilkan, tunggu dulu gitu ya. Bahkan sekarang itu banyak loh orang yang bisa dapat duit banyak dengan bikin konten misalnya berantem tiap hari, ya kan? Ada orang yang berhasil ya dapat endorse banyak dengan komentarin video orang tiap hari. Ya maksudnya sesuatu yang sebenarnya ya secara value apa sih ya kan? Bikin entah itu orang cuma nonton karena kepo, entah orang nonton karena suka, ya kan? Karena mungkin lucu atau apa atau menghibur gitu ya. Nah, zaman sekarang itu buktiin banget bahwa apapun yang mungkin kita anggap sesuatu yang tidak bisa menghasilkan, mungkin bukan nggak bisa menghasilkan, tapi kita kurang gigih aja untuk bikin itu jadi penghasilan. Karena apapun yang dilakukan orang saat ini itu bisa menghasilkan kok guys. Jangankan yang kayak gitu ya. Bahkan saya yakin di sini teman-teman pasti tahu yang namanya KB ya, kayak KB Lame. KB Lame itu TikTokers ya, Instagram selebgram juga ya kan, yang kontennya itu nggak ada ngomongnya sama sekali. Tahu kan bro, KB Lame? Nah, itu dia bikin konten. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya. Ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau yang enggak, kalian cari aja KB Lem, KHABY, KB ya. KB. Nah, itu kontennya itu yang cuman membuat simple sesuatu yang rumit, ya kan? Dia ambil video orang yang kelihatannya susah banget, terus dia simplifikasi. Dan dia nggak pernah ngomong, guys. Dan followersnya itu total di seluruh dunia udah 100 juta lebih gitu ya. Dan dia udah di-endorse sama brand-brand yang luar biasa. Cuman seperti itu gitu, dia nggak ngomong sama sekali di videonya, tuh nggak ada satupun dia ngomong. Nah, itu aja bisa jadi duit guys. Jadi kalau kalian bilang bahwa gue punya passion sih tapi gue nggak yakin ini bisa menghasilkan atau nggak, berarti bukan sebenarnya passion yang nggak bisa menghasilkan, kalian belum tahu caranya untuk membuat itu jadi lebih menghasilkan daripada saat ini.
Nah, mungkin itu sih bro. Dan mungkin atau ya kalian merasa kalian mungkin kurang gigih aja untuk mencari jalan atau mencari ide supaya itu jadi menghasilkan. Nah, itu ya. Jadi gue lebih setuju dengan statement seperti itu sih bro. Kalau terkait teman-teman tadi mungkin ada yang ngerasa bahwa passionnya mungkin ya nggak bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Atau belum menemukan passion yang menghasilkan ya. Karena ya kalau kalau di awal semua hal yang kita tekuni belum tentu menghasilkan. Ya, kayak tadi misalnya teman lu yang baking gitu ya, bikin kue pertama mungkin berapa kali jualan ya impas-impas aja gitu ya. Kalau dibanding-bandingin duitnya sama sama dia harus ngongkos, sama dia harus bawa itu apa wadah dan segala macam itu kan sebenarnya cost yang mungkin nggak kehitung saat itu. Tapi bisa aja kalau dihitung ujung-ujungnya ya bisa rugi, bisa boncos, bisa impas ya. Tapi kalau dia dia tekuni ya, lama-lama orang jadi kenal dan dia tekuni misalnya dia buka online-nya. Ya nggak sih? Terus dia tawarin ke divisi yang lain. Dia ajak orang lain untuk bantu dia jual atau dia ajak orang lain untuk bantu dia produksi. Akhirnya dia nggak handle sendiri. Nah, itu kan dia develop sesuatu yang tadinya mungkin cuma impas-impas doang sekedar hobi karena dia passion dan dia develop skill dia, ya kan? Knowledge dia, terus dia develop bisnisnya, ya menghasilkan juga. Jadi menurut gua kalau ada orang yang bilang bahwa passion gua nih nggak menghasilkan, lu belum tahu caranya aja untuk bisa jadi duit itu aja. Kalau udah tahu pasti bisa jadi duit. Yang baking tadi itu end up-nya, Iya. ya akhirnya end up-nya adalah membuat bisnis catering yang cateringnya itu dipakai sama perusahaannya gitu ya. Sekarang Nah, ini kan ada aja ya. makanannya dia gitu, lama-lama dia buat usaha sampingan, perusahaannya dia pakai cateringnya dia gitu ya. Jadi sesuatu hal yang lu bilang tadi ya, udah lama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun nggak lihat ada Yes. reward, tapi ternyata orang tuh numpuk ya, lama-lama kayak lu punya passion ini numpuk 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 dan Iya, itu terjadilah peralihan itu ya. iya, berlayer-layer dan orang pasti ada pada satu titik di mana lu akhirnya ngerasa bahwa, weh, akhirnya passion gue terbayar juga ya. Ternyata bisa ya dapat duit dengan cara ini gitu ya. Dulu siapa sih yang kebayang guys ngerekam ngerekam video di main game di HP terus bisa jadi duit? Emang ada yang kepikiran dulu? Sekarang gitu aja bisa jadi duit ya nggak sih? Ya kan? Nah, kalau kalian bilang bahwa oh gue punya passion tapi gue kayaknya nggak menghasilkan, ya kalian belum tahu caranya aja. Tinggal dicari gimana caranya, tekunin gitu aja sih sebetulnya. Ingat, love what you do ya. Kalau kalian ngerasa belum ketemu apa yang kalian sukai, ya sukai aja apa yang sekarang kalian sedang kerjakan. Apapun itu, bisnis apapun, kerjaan apapun, ya cintain aja, sertakan passion di situ. Ya belajar untuk mencintai hal itu. Siapa tahu dengan begitu pelan-pelan ditekunin lama-lama ya akan jadi sesuatu yang besar juga gitu. Oke, nah ini nggak kerasa nih apa kita mau share juga bro mengenai ini kolaborasi nih kan, gue sama bro dari Diego nih akan nge-share sesuatu ya. Ah, So, boleh, 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 guys. Nanti hari hari Selasa ya, hari Selasa. Mungkin di sini ada teman-teman yang juga biasanya dengerin saya, mungkin ngomongin soal karir. Hari Selasa tuh saya mengundang Bro Yosef untuk berbagi mengenai bisnis. Jadi kalau hari ini saya sharing di IG live-nya Bro Yosef untuk ngomongin passion. Nah, hari Selasa depan kita ada webinar Zoom ya, webinar Zoom tapi akan ngomongin bisnis. Nah, tapi topiknya apa masih rahasia lah. Nanti kita akan umumkan buat teman-teman semua. Jadi standby di Instagram saya teddy.diego. Nanti juga standby di Sekolah Pebisnis akan kita infokan ya menjelang hari H. Biasanya kan saya kalau ngumumin sesuatu hari H-1 ya. Jadi acaranya hari Selasa, silakan siap-siap untuk simak hari Senin di IG-nya Sekolah Pebisnis dan IG-nya Teddy Diego nanti akan ada apa. Pastinya akan menarik banget ya. Bro Yosef akan saya undang untuk berbagi terkait bisnis. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang bekerja, pengen punya penghasilan lebih atau pengen punya penghasilan tetap, pengen punya penghasilan sampingan atau pengen mulai belajar bisnis. Nah, siap-siap tuh hari Selasa ya. Hari Selasa nanti join di Zoom-nya dan pengumumannya cek di Sekolah Pebisnis dan Teddy Diego. Itu, Bro. oke, dan ini juga menggunakan passionnya teman-teman ya, jadi nanti akan disesuaikan dengan passion teman-teman apa nanti itu yang akan dijadikan bisnis. Nanti Oke, nice. mungkin untuk mengakhiri lagi ini bro ada recap lagi nggak bro? Tadi itu bagus banget yang 4 parameter utama buat teman-teman yang lagi nyari passion. Ini kayaknya penting banget ya. Boleh bro kalau
diulang lagi sebelum Oke, kita. gue recap ulang itu ya. Gue recap ulang mengenai 4 poin. Kalau teman-teman sekarang bingung apakah yang saya lakukan sekarang passion atau bukan, maka cek 4 poin ini guys ya. Yang pertama, kita itu suka banget ngelakuin itu. Kita benar-benar mencintai hal itu. Ya, mencintai itu tadi Bro Yosef udah bilang. Kita ngelakuinnya dibayar nggak dibayar bodo amat. Saya mau aja. Sekarang suka, ya kan? Kedua, kita menganggap itu bernilai, berharga. Sesuatu yang kita anggap berharga, tentu akan kita jaga kan. Kita nggak mau kita biarin aja gitu buluk gitu ya, terus karatan atau gimana kan nggak mau ya, kita poles, kita kasih tempat yang bagus. Otomatis kalau kita passion sama sesuatu, pasti kita akan gimana caranya biar gue bisa step up, entah itu levelnya naik, gue dapet update terbaru tentang hal itu, apapun itu. Ya kita jaga, karena kita pengen ada di situ terus. Yang ketiga, kita mau investasi. Investasi itu bisa investasi ilmu, investasi tenaga, waktu, uang, supaya kita bisa ngejalanin apa yang jadi passion kita. Karena kalau kita bilang passion sama sesuatu tapi kita nggak mau investasi, kita nggak mau ngorbanin waktu, kita nggak mau ngorbanin tenaga, itu bukan passion namanya ya. Itu sekedar mungkin ya bukan hobi juga, karena hobi pun butuh duit, benar nggak bro? Oh Orang ya, hobi mau ngeluarin duit loh ya. Hobi butuh duit juga ya. Tapi kalau kita nggak pengen investasi terhadap apa yang kita bilang passion, ya udahlah bullshit lah, itu bukan passion, hobi juga bukan gitu ya. Pengen-pengen doang jangan-jangan. Yang keempat adalah teman-teman ya, kita mau itu jadi identitas. Ya, kita mau itu jadi identitas. Kalau misalnya kalian mikir bahwa apakah saya mau dikenal jadi seorang sesuatu ini, apakah saya mau dikenal orang karena aktivitas ini? Kalau iya, berarti itu passion. Tapi kalau enggak, berarti itu hobi. Itu aja bedanya. Itu sekian dari gua, bro. itu bro. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Live-nya malam-malam ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nanti di hari Selasa kita akan share sesuatu di tempatnya Bro Teddy Diego di sekolah pebisnis. Buat teman-teman pebisnis yang baru ketemu Teddy Diego, boleh nanti cek akun Instagramnya Teddy Diego juga, follow Teddy Diego. Dan buat teman-teman yang baru mampir di sekolah pebisnis juga silakan. Oke bro, thank you buat sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi ya bro di kesempatan lainnya bro. Yuk, thank you. Bye-bye, bro. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Makasih.